Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Ini perkenalan dulu, kami dari SMA 2 Subang. Ada tugas dari mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk mewawancarai usaha-usaha yang bisa dibilang udah terkenal di Subang. Buat tugas kami miliknya di Sejati Cafe ini. Untuk pertamanya itu boleh perkenalan dulu, saya sedang berbicara dengan siapa? Aku Daryl sebagai manajer operasional. Langsung ke pertanyaan aja ya Kak. Boleh. Pertama, boleh tahu nama dari pemilik usahanya ini? Itu ada dua owner. Yang pertama tuh ada Giselle sama satu lagi Raffi. Selanjutnya, nama usaha ini, Apa? nama usaha yang lagi kami kunjungi ini. Ini Kopi Sejati. Kopi Sejati and Space. Selanjutnya untuk alamat usaha. Alamat usaha ini Jalan Ukong, Sutatmaja, nomor 10, Karanganyar, Subang. Dan untuk tahun dari berdirinya usaha ini kapan ya? Kalau untuk tahun berdirinya, kita berdiri tahun 2022 di Januari. Berarti udah mau 2 tahun. Udah 2 tahun. Oh, Udah. udah anniversary. Ya, kemarin. Baru kemarin. Selamat. Makasih loh. Ada sedikit cerita kita di balik berdirinya usaha di sini. Kalau cerita di balik usaha ini sih sebenarnya nggak sengaja sih. Biasa sebelumnya tuh jadi dua orang owner kita tuh memang sebelumnya belum pernah ketemu. Ada satu orang perantara yang nemuin mereka karena dua-duanya ini tuh curhat ke satu orang itu pengen buka usaha. Yang satu punya modal, yang satu lagi punya tanah. Nah, diketemuin terus jadi usaha. Oh, jadi nggak sengaja tiba-tiba itu ya? Nggak sengaja tiba-tiba. Siapa sangka? Terus kalau di sini jenis produk yang dijualnya apa aja? Kita di sini tuh bentuknya coffee shop ya. Ada ya F&B lah garis besarnya, ada kopi, non kopi, ada makanan juga. Tapi kita memang lebih fokus ke kopinya, produk minuman lebih tepatnya. Kan tadi lebih ke minuman. Apa yang membedakan usaha di sini itu dengan usaha yang lain gitu? Yang pertama mungkin dari segi kopinya mungkin kita di sini tuh nggak pakai sama sekali gula merah yang biasanya ada yang gula aren kan, kalau gula aren kita di sini sama sekali enggak. Yang pertama mungkin itu. Yang keduanya mungkin di sini bisa open bar. Open bar tuh jadi siapapun yang mau belajar kopi bisa belajar di sini langsung. Nanti kita kasih tahu caranya. Itu gratis atau ada Itu kayak? gratis. Wah, berarti bisa kayak misalnya saya tiba-tiba kesini mau minta Diajarin kopi gitu boleh. Misalkan kayak kakaknya beli latte panas, nanti kan ada latte artnya gitu. Kakak pengen belajar itunya, nanti kakak tinggal beli latte, tinggal bilang aja pengen bikin sendiri, pengen belajar bikin, nanti kita ajarin. Wah, bagus ya, unik banget. Karena memang kita tujuannya pengen deket sama customer sih. Nah dari cerita yang itu yang membedakan itu ada kiat sukses gitu menjalankan usahanya apa aja kalau boleh tahu? Kiat sukses, kalau kiat sukses kita di sini tuh segimana mungkin, gimana caranya kita nge-treat customer itu sebaik mungkin, biar customer itu tuh balik lagi ke kita. Sama jangan lupa juga ngejaga kualitas produk. Berarti selalu dari attitude berarti ya? Iya, dari attitude. Itu lebih menyamakan Nyaman customer betul. Katanya karena yang aku rasain itu dari pengalaman pribadi, kalau misalkan kita udah nyaman di satu tempat, apalagi udah dekat sama si pegawainya, kita kok bisa lagi ke situ. Udah jadi kayak kalau bahasa sekarang mah udah kayak comfort space Ya, gitu ya? kayak gitu.
Nah, tadi itu kata kakaknya usaha ini tuh udah berjalan selama 2 tahun ya. Itu tuh ada gak sih tantangan-tantangan yang dirasain sama semua pihak yang terlibat di sini? Terus kira-kira gimana sih solusi buat menghadapinya? Kalau tantangan sendiri yang paling susah banget ditaklukin adalah hujan. Itu susah banget. Kalau itu susah banget, susah banget. Apalagi musim sekarang tuh bagus. Itu susah banget. Yang keduanya paling mungkin kalau untuk di daerah Subang marketnya tuh jadi mereka tuh penasaran banget sama tempat baru. Nah, kalau misalkan ada muncul tempat baru itu tantangan bagi kita. Tantangan bagi kitanya gimana caranya ada tempat baru tapi kita masih tetap rame. Oh, Kayak gitu, mau itu dari cara kita bikin produk atau misalkan kelebihan yang ada di sana kita bisa tiru atau modifikasi biar jadi lebih dari mereka lagi gitu, biar customer yang dari kita kebawa ke sana dibawa lagi. berarti walaupun ada saingan-saingan baru entah kapan, entah mungkin lebih unggul dalam bidang apa, tapi harus tetap eksis dan Ya. lebih unggul lagi. Iya, kayak gitu. Lalu kira-kira ada nggak sih tips dari kakaknya kalau misalnya kita mau memulai usaha atau merintis di bidang kuliner kayak gini juga? Kalau tips dari aku sih, sepengalaman aku harus siap dari segi apapun, karena kalau usaha tuh namanya usaha pasti gambling ya, harus berani rugi, harus berani nyoba, jangan kapok. Kayak gitu aja. Berarti intinya coba aja ya. Coba aja dulu. Karena usaha itu pasti gambling. Jangan terlalu ngarepin untung. Ya pasti harus dapat untung sih, cuma ya dari awal jangan ya, untung enggak. Kalau usaha tuh ya kita juga ada masanya harus bakar uang. Pasti sih. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau di Sejati Cafe ini menu yang paling best sellernya itu apa sih? Makanan sama minuman. Kalau untuk minuman kita ada kopi sejati. Oh, itu yang original dari Ya, sini. itu signaturnya di sini. Kalau untuk makanan kita ada katsu, ada ice cream. Kalau dari makanan kita macam-macam. Jadi memang hampir rata kalau makanan. Berarti ada yang berat, ada yang kayak buat dessert. Ya, dari dessert ada cemilan juga. Oh, di sini teknik promosi dari atau kayak gimana gitu? Kalau teknik promosi di sini sih biasanya kita ngandelin media sosial. Misalkan kita ngadain menu baru, kita launching, terus kita promo bandingnya tuh kayak gini. Misalkan ada promo minuman baru nih kita launching, kita kasih misalkan ada kakaknya nih bertiga, aku kasih satu, minta tolong di review, tapi dibayarnya sama story aja gitu. Oh, Kayak gitu. Biasanya kayak gitu. berarti sambil ngajak-ngajak customer juga gitu. Sambil kita pendekatan ke customer, kita juga dapat engagement dari si media sosialnya masing-masing. Terus yang terakhir Kak, untuk membangun tempat ini berapa waktu yang dibutuhkan dan bagaimana cara memanage tempat ini? Kalau untuk pembangunan ini hampir 1 tahun kalau nggak salah. Itu kalau untuk memanagenya sih segimana mungkin kita tetap di perusahaan yang sehat. Perusahaan sehat di FNB itu 40-60 biasanya, keuntungan 60, HPP-nya 46. Gimana caranya kita tetap ngejaga itu atau kita bisa lebih keuntungan, biar pokoknya gimana caranya perusahaan itu sehat dulu aja. Terus kalau aku lihat ke sekeliling ini ya, konsep dari ruangnya itu bener-bener Industrial banget. ya industrial banget. Itu tuh emang udah konsep dari awalnya kayak gitu atau kayak pengen beda dari yang lain gitu, ada alasan tersendirinya nggak? Sebenarnya kalau itu sih aku awal pembangunan tuh tidak terlalu ikut campur sama untuk urusan desainnya, karena kita nyerahin ke arsitek. Kalau untuk
pemilihan kenapa industrial karena Subang tuh latah. Nah, satu industrial pasti industrial semua, tapi pasti punya ciri khasnya masing-masing. Kalau dari konsep. Mungkin kayaknya cukup sekian aja ya Siap. buat wawancara yang bisa kami lakukan. Terima kasih lagi buat Kak Daryl. Sama-sama. Makasih banyak udah ngasih waktunya buat kami. Siap. Maaf kerepotan. Sama-sama. Slick back, slick back. Nigga, are you deaf?